Sebuah momen luar biasa pernah ditunjukkan ketika Veda Ega Pratama saat menjalani sesi race menggunakan motor 600cc. Dalam kondisi kecepatan tinggi, pembalap muda Indonesia itu nyaris terjatuh setelah kehilangan traksi di tikungan cepat. Namun dengan refleks luar biasa dan kontrol penuh, Veda berhasil menyelamatkan motornya dari potensi crash. Insiden menegangkan tersebut terjadi saat Veda sedang menguji motor 600cc yang memiliki tenaga dan ledakan power jauh lebih besar untuk membuktikan regulasi baru di Moto3 nanti. Dalam tayangan ulang yang beredar di media sosial balap, terlihat bagian belakang motor Veda bergoyang liar saat memasuki tikungan kanan cepat. Hampir saja ia terpental, namun dalam sepersekian detik, ia berhasil menstabilkan motornya. Motor 600cc memang bukan main-main. Dengan torsi brutal dan karakter mesin yang menuntut kekuatan fisik ekstra, hanya pembalap yang punya nyali dan teknik tinggi yang bisa menaklukkannya. Dan Veda menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pembalap berbakat, tapi juga pemberani. Momen tersebut pun menjadi sorotan publik balap Eropa. Banyak yang menilai pengalaman Veda di atas CBR 600RR saat berlaga di Asian Road Racing Championship tahun lalu memberinya keunggulan. Dalam hal penguasaan motor besar, sebuah model penting jika ingin naik ke level Moto3 dalam waktu dekat. Momen nyaris jatuh tapi tetap berdiri ini bukan hanya jadi viral di kalangan fans, tapi juga mempertegas satu hal, Veda siap menghadapi tantangan lebih besar. Bahkan dengan mesin yang kekuatannya jauh di atas rata-rata, dan sekali lagi, dunia mencatat bahwa talenta dari Indonesia ini bukan sekedar sensasi sesaat. Steph Dye, analisis Veda bisa langsung bersaing di papan atas Moto3 tahun depan jika gunakan mesin 600cc. Komentator senior MotoGP Steph Dye turut akan bicara soal potensi luar biasa Veda Ega Pratama yang semakin mencuri perhatian di ajang balap junior dunia. Dalam segmen analisis teknis terbaru, Steph Dye dengan tegas menyebut bahwa jika Veda diberikan paket motor bertenaga seperti mesin 600cc, ia bisa langsung bersaing di barisan terdepan Moto3 tahun depan. Saya sudah cukup lama mengikuti perkembangan pembalap muda, dan Veda adalah salah satu paling menjanjikan. Jika dia diberi motor dengan daya ledak seperti 600cc, dia bisa langsung beradaptasi dengan bersaing di Moto3, ujar Steph Dye. Komentar itu tak datang tanpa alasan. Veda sebelumnya pernah menunjukkan performa buas saat menjajal motor 600cc, termasuk saat nyaris kehilangan kendali, namun berhasil menyelamatkan motornya dengan kontrol yang luar biasa. Aksi itu kembali menjadi sorotan karena menunjukkan kualitas teknis, kekuatan fisik, dan mentalitas balap yang matang. Steph Dye menambahkan bahwa gaya balap Veda yang agresif namun tetap presisi adalah kualitas yang justru lebih cocok di mesin yang bertenaga besar. Karakter seperti ini biasa dimiliki oleh pembalap Moto2 atau Moto3 yang sudah matang, dan Veda disebut sudah mencapai level itu meski usianya masih sangat muda. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa Veda sebenarnya telah melampaui level pembinaan dasar. Dengan pengalaman menguasai motor 600cc di ARRC plus adaptasi cepat di FIM Junior GP, banyak pihak kini mempertimbangkan Veda sebagai kandidat kuat untuk promosi ke Moto3 lebih cepat dari jadwal. Steph Dye juga menyoroti bahwa yang dibutuhkan Veda hanyalah tim dengan motor kompetitif dan dukungan teknis yang solid. Pernyataan dari sosok sekelas Steph Dye semakin mengukuhkan status Veda sebagai salah satu talenta paling menarik dari Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Dunia kini menunggu langkah berikutnya. Apakah Veda akan naik kelas dan membuktikan analisis kelas Steph Dye benar? Veda Ega Pratama dinilai pembalap langka yang hanya muncul 100 tahun sekali dari Asia.
Dunia balap internasional tengah menyaksikan kelahiran sosok fenomenal dari Asia Tenggara. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, kini dinilai sebagai pembalap langka. Sosok luar biasa yang menurut sejumlah analis dan pengamat motorsport hanya muncul sekali dalam 100 tahun dari benua Asia. Pernyataan mencengangkan ini datang dari berbagai tokoh penting di dunia balap, termasuk pemandu bakat Eropa dan komentator internasional. Mereka sepakat, talenta seperti Veda tidak muncul dari sistem pelatihan mahal atau akademi elit, melainkan dari kombinasi bakat alami, mental pejuang, dan keberanian murni yang jarang ditemukan di generasi modern. Veda bukan sekedar cepat, ia membawa sesuatu yang bahkan tak dimiliki banyak lulusan akademi top. Insting alami yang menakutkan dan nyali tanpa batas, ujar salah satu mantan pelatih MotoGP dari Spanyol. Veda tak hanya mampu bersaing, ia justru mendominasi di beberapa ajang. Bahkan saat harus melawan nama-nama besar dari Eropa, aksi-aksinya di atas motor 250cc dan 600cc menunjukkan bahwa ia bukan produk dari sistem, tapi lahir dari bakat tulen yang menolak untuk dibatasi. Karena itulah Veda mulai dijuluki sebagai the one in a century rider from Asia. Pembalap yang tak hanya mewakili negaranya, tapi menjadi simbol kebangkitan Asia di dunia balap motor dunia. Dengan kombinasi keberanian liar, konsistensi di atas lintasan, serta kemampuan menguasai berbagai jenis mesin, para promotor dan tim pabrikan kini tak lagi bertanya apakah Veda akan sukses, tetapi beberapa cepat dia akan menembus kelas dunia. Nama Veda Ega Pratama kini bukan hanya milik Indonesia. Ia sudah menjadi fenomena global, pembalap langka dari timur yang mungkin hanya akan muncul 1 tahun dalam 1 abad. Jadi menurut kalian, apakah Veda benar-benar menjadi pembalap langka yang akan lahir dari Asia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.